Oke, jadi Elia Myron itu ngawur, dia sembarangan saja mengatakan itu praktik gereja purba, kemudian karena tidak ada larangan maka tidak apa-apa, dan mengatakan Yesus tidak pernah berdoa, itu semua ngawur. Dan berdoa ini, praktik ini sendiri merupakan praktik penyembahan berhala dan penghujatan terhadap Tuhan Yesus Kristus ya. Yang ketiga, apakah mengajak berdoa orang-orang percaya seiman yang masih hidup itu analogis dengan berdoa kepada orang-orang kudus yang sudah mati? Tidak analogis. Why? Misalnya begini, kalau saudara mendekati saya, kirim ke saya di inbox Facebook atau lewat WhatsApp atau menelpon saya, meminta tolong saya berdoa untuk saudara, permintaan tolong itu sendiri saudara tidak akan sebut sebagai berdoa. Saudara tidak berdoa kepada saya untuk berdoa bagi saudara. Itu tidak disebut berdoa. Why? Karena itu memang bukan berdoa. Dan lagi pula, waktu saudara ngajak saya berdoa misalnya bagi saudara, saudara tidak akan bilang begini, ke dalam tanganmu saja, kuserahkan keselamatan jiwaku. Engkau lebih kuat daripada seluruh isi neraka. Engkau tidak takut akan dosaku lagi. Hanya kepada engkau saja aku menyerahkan diriku. Kamu tidak akan ngomong begitu. Kalau kamu ngomong begitu, saya akan suruh kamu pergi cari pendeta cepat-cepat untuk bertobat kamu. Kamu belum bertobat itu. Kamu pasti masuk neraka itu. Kamu penyembah berhala itu. Kamu menjadikan manusia sebagai sumber pengharapan, pemberi anugerah, pemberi rasa aman, dan lain. Itu penyembahan berhala itu. Kamu perlu bertobat. Kamu belum lahir baru itu. Kamu masuk neraka itu. Jadi tidak analogis. Mengajak orang-orang percaya yang masih hidup untuk mendoakan kita, itu bukan kita berdoa kepada mereka supaya mereka berdoa kepada Allah. Jadi tidak analogis. Dan konten dari permintaan itu sendiri juga tidak analogis. Saudara tidak boleh datang kepada saya lalu saudara puji-puji saya, hanya engkau pengharapanku, engkau lebih kuat dari semua neraka. Saudara tidak boleh ngomong begitu. Itu penghujatan, itu penyembahan berhala itu. Jadi tidak analogis. Jangan menciptakan argumen omong kosong lah. Kemudian yang keempat, apakah berdoa kepada orang-orang kudus ini kebiasaan gereja purba? Tidak. Pertama, you tidak dapat itu di dalam perjanjian yang baru. Artinya pada masa para rasul, gereja rasuli pada abad pertama tidak melakukan ini. Dan in fact mereka bukan hanya tidak lakukan, tapi berdasarkan apa yang ada di dalam perjanjian baru, kita bisa tarik implikasinya bahwa itu mereka tidak akan lakukan. Jadi bukan hanya tidak lakukan, tapi tidak akan lakukan. Why? Karena itu penyembahan berhala. Dan abad kedua juga tidak ada buktinya. Saudara, kalau saudara lihat di screen saya sekarang, saudara lihat di screen saya sekarang. Oh sorry, yang ini. Dokumen tertua yang you bisa rujuk memuat doa intersesi, minta perlindungan kepada Maria. Itu adalah dokumen yang disebut dengan Sanctum Praesidium. Dan menurut para apologis Katolik ini berasal dari tahun 250 Masehi. Artinya pertengahan abad ketiga. Not good enough. But berdasarkan penelitian kesarjanaan, saudara bisa lihat sekarang di screen, dari Theodore de Bruyn, Appeals to the Intercession of Mary in Greek Liturgical and Paraliturgical Text from Egypt. Ini diterbitkan di dalam buku berjudul Presbyteria Theotokou, The Intercessory Role of Mary Across Times and Places in Byzantium, abad ke-4 sampai abad ke-9, halaman 115 sampai 129. Khususnya di halaman 116 dia bilang begini, naskah ini sangat mungkin tidak berasal dari pertengahan abad ketiga, tapi bisa berasal dari waktu yang sangat belakangan berdasarkan penelitian paleografi dari papirus yang bersangkutan. Probably belongs to the 6th or 7th century or even later. Jadi naskah ini yang sering dirujuk oleh para apologis Katolik ini, Sanctum Praesidium ini, yang kata mereka berasal dari pertengahan abad ketiga. Ini sangat mungkin berasal dari abad ke-6, bahkan abad ke-7, bahkan bisa berasal dari era yang lebih kemudian. Menurut penelitian paleografi dari papirusnya. Nah, poin saya itu begini, you bukan hanya tidak dapat itu dari dalam Alkitab, tapi gereja selama beberapa ratus tahun pertamanya itu tidak mengenal praktik ini. Jadi waktu you mengatakan bahwa itu kebiasaan gereja purba, kemudian Konsili Tren mengatakan itu berasal dari kekristenan yang primitif dan apostolik, itu completely dusta, itu lie.
itu omong kosong. Itu tidak benar. Nah, satu kali lagi, saya tidak bermaksud menggunakan istilah-istilah itu untuk menyakiti hati kamu. Tapi kita harus menyebut dusta sebagai dusta, omong kosong sebagai omong kosong. Itulah bentuk kejujuran kalau kita mau bicara tentang kebenaran, ya. Jadi tidak ada buktinya. Nah, terakhir karena ini sudah 1 jam 3 menit, jadi saya cepat-cepat saja ke poin saya yang kelima terkait dengan Athanasius, ya. Athanasius, Arianisme dan berdoa kepada Maria. Sampai pada masa Athanasius tidak pernah aware. Ini sudah abad keempat, ya. Tidak aware bahwa kita harus berdoa kepada Maria. Dari mana kita tahu? Nah, memang Athanasius tidak bicara tentang berdoa kepada orang-orang kudus. But dari argumennya, berdasarkan implikasi dari argumen yang dia gunakan untuk kaum Arian, kita tahu bahwa dia tidak aware dan tidak percaya bahwa kita boleh berdoa kepada Maria dan orang-orang kudus. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Saudara ingat Arianisme pada abad keempat yang kemudian nanti muncul Konsili Nisea, dan Athanasius adalah pembicara number 1 paling utama di dalam Konsili Nisea, ya, pembela paling gigih untuk ortodoksi Nisea. Arianisme percaya Alkitab firman Tuhan. Kaum Arian percaya Alkitab firman Tuhan. Tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah pencipta itu sendiri. Jadi Yesus itu adalah, kalau you bilang Yesus Allah atau Tuhan, maka mereka tidak masalah juga. Tapi mereka tidak sepakat bahwa Yesus itu punya hakikat yang setara, satu dan sama dengan Bapa. Itu sebabnya di dalam Konsili Nisea digunakan kata homoousios, sehakikat dengan Bapa. Karena itu ditolak oleh kaum Arian. Jadi menurut kaum Arian, dalam derajat tertentu Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, mereka tidak ada masalah. Bahkan melalui Yesus segala sesuatu diciptakan. Tapi Yesus sendiri adalah ciptaan. Nah, terhadap gagasan itu, salah satu argumen powerful dari Athanasius, dan ini you bisa baca di dalam Discourses Against the Arians, ya. Ada empat bab dari Athanasius, you bisa baca di situ. Saya ringkas bagi saudara argumen Athanasius, dan in fact saya sering gunakan argumen ini ketika dola-dali dengan kaum Unitarian, ya. Athanasius bilang begini, you percaya Alkitab firman Tuhan, dan Alkitab mengatakan menyuruh untuk menyembah Yesus. Biarlah ia disembah oleh para malaikat dan seterusnya, ya. Misalnya di Wahyu pasal 5 juga dikatakan bahwa segala suku, bangsa dan bahasa menyembah Allah dan anak domba. Jadi kalau you percaya Alkitab firman Tuhan, you harus menyembah Yesus. Termasuk Alkitab mengatakan you harus berdoa kepada Yesus. Mintalah kepadaku. Berdoa kepada Yesus. Nah, saudara tahu apa argumen dari Athanasius? Argumen dari Athanasius bilang begini, sekarang kamu menggigit lidahmu sendiri. Karena kalau kamu menyembah Yesus dan berdoa kepada Yesus, berarti kamu adalah penyembah berhala. Why? Karena menurut teologimu, kristologimu, Yesus itu ciptaan. Kalau you menyembah Yesus dan berdoa kepada Yesus, sementara dia adalah ciptaan, maka kamu penyembah berhala. Saudara lihat, argumen itu sangat powerful sekali, menolak Arianisme. Ya, sangat powerful sekali. Jadi Arianisme itu bertentangan dengan dirinya sendiri, self-destruct, self-contradictory. But implikasinya apa? Implikasinya adalah Athanasius tidak percaya bahwa you boleh berdoa kepada ciptaan. Itulah sebabnya dia gunakan argumen itu. You ngerti maksud saya sekarang? Kalau Athanasius percaya bahwa you boleh berdoa kepada Maria dan orang-orang kudus, dia tidak akan gunakan argumen itu. Karena kalau dia gunakan argumen itu, maka orang-orang Arian akan bilang begini, tapi kan kamu percaya bahwa kamu boleh berdoa kepada Maria. Dan kamu boleh berdoa kepada orang-orang kudus. Dan kamu boleh venerasi orang-orang kudus. Dan hyperdulia Maria. Fakta Athanasius menggunakan argumen itu membuktikan bahwa argumen itu hanya bisa berhasil merefute, menolak, membantah kaum Arian karena Athanasius tidak percaya bahwa doa itu boleh ditujukan kepada ciptaan. Dan bukan hanya Athanasius, kalau kita mau geser sedikit ke belakang, misalnya Irenaeus. Kemarin saya sudah bahas tentang Origenes, ya, saya tak perlu ulangi. Irenaeus di dalam Against Heresies, di dalam buku 2, chapter 35, saudara bisa cek di situ, titik 5. Irenaeus, saudara tahu kaum Gnostik yang dilawan oleh Irenaeus percaya tentang ions itu yang isinya intermediaris, intermediator yang menjadi perantara antara manusia dengan
sang hada itu ya. Jadi mereka percaya akan intermediaris. Jadi mereka memvenerasi, memuja para malaikat, memvenerasi para malaikat. Sudah tahu apa yang dikatakan oleh Irenaeus? Kami menolak itu. Karena kami hanya berdoa kepada Allah yang adalah the creator of all things. Yang adalah pencipta dari segala sesuatu. Nah mungkin saudara bilang, oh tapi kan Irenaeus tidak menolak doa kepada Maria dan doa kepada orang-orang kudus. You baca baik-baik kata Irenaeus di situ. Dia memang tidak singgung itu karena memang praktik itu belum ada pada masa itu di dalam gereja. But argumen Irenaeus di situ mengasumsikan you hanya boleh berdoa kepada pencipta segala sesuatu. Why kita berdoa kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal yang kudus dan mulia itu adalah pencipta segala sesuatu. Itu intinya. Dengan kata lain, kenapa Irenaeus menolak doa kepada para malaikat? Intersesi kepada para malaikat. Invokasi kepada para malaikat. Why? Karena para malaikat adalah ciptaan. By implication, kalau para malaikat adalah ciptaan dan tidak boleh berdoa kepada mereka, hanya boleh berdoa kepada Allah yang adalah pencipta, maka by implication, menurut Irenaeus, berdoa kepada Maria dan orang-orang kudus yang lain juga tidak boleh. Why? Karena Maria dan orang-orang kudus bukan pencipta. Mereka adalah ciptaan. Doa itu, penerimanya, tujuannya hanya boleh kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah Tritunggal. Itu sebabnya saya katakan, teologi doa di dalam Alkitab, kerangka utamanya adalah kerangka Trinitarian. Begitu you berdoa kepada Maria dan orang-orang kudus, maka you merusak, bertentangan dengan struktur Trinitarian dari teologi doa di dalam Alkitab. Oke, jadi Elia Myron itu ngawur, dia sembarangan saja, mengatakan itu praktik gereja purba, kemudian karena tidak ada larangan maka tidak apa-apa, dan mengatakan Yesus tidak pernah berdoa, itu semua ngawur. Dan berdoa ini, praktik ini sendiri merupakan praktik penyembahan berhala dan penghujatan terhadap Tuhan Yesus Kristus ya.